Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Rumi. Tinggal di Palembang, dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur kelas B. Saya akan menjelaskan dasar-dasar agama Islam sebagai tugas kedua. Mulai dari yang pertama, yaitu pengertian agama menurut bahasa dan istilah. Pengertian agama menurut bahasa itu berarti keimanan, kepercayaan, ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pengertian agama menurut istilah berarti suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mempengaruhi kehidupan manusia serta mempercayai adanya hari akhir. Lalu yang kedua, persamaan dan perbedaan macam-macam agama. Seperti yang kita ketahui, agama pada era sekarang itu ada 5 macam, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kelima agama ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah dari tujuan, yaitu untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Juga persamaannya memiliki tempat ibadah, kitab suci, pemimpin agama. Lalu perbedaannya itu ada pada tempat beribadahnya di mana, cara beribadahnya dan berdoanya bagaimana, dan pemimpin atau pemuka agama yang memiliki sebutan yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, ciri-ciri khusus agama Islam. Agama Islam mempunyai ciri khusus, yaitu memiliki Al-Quran sebagai kitab suci, memiliki sholat sebagai cara beribadahnya, memiliki Idul Fitri sebagai hari besar agama Islam, memiliki masjid sebagai tempat beribadah, melakukan puasa secara rutin setiap tahunnya, menggunakan istilah kiai, ustadz, dan ustazah untuk para pemimpin atau pemuka agama. Keempat, manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kembali lagi dengan pengertian agama. Agama merupakan sebuah peraturan, sebuah kepercayaan, sebuah keimanan. Ketiga hal tersebut sangat penting, karena kalau tidak ada satupun orang yang mempunyai suatu kepercayaan, mungkin dunia yang sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang melewati batasnya sebagai seorang manusia. Contohnya, terjadi zina di mana-mana, banyaknya orang yang berjudi, mengonsumsi minuman keras, dan lain-lain. Mungkin dunia akan didominasi dengan hal-hal yang buruk. Lalu kelima, peranan agama Islam dalam kehidupan manusia. Pendidikan agama Islam merupakan fondasi utama dalam kehidupan untuk membentuk perilaku dan moral umat Islami, dan mengetahui batasan baik dan buruk. Juga berfungsi untuk membentuk manusia yang percaya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keenam, garis-garis besar ajaran Islam. Garis besar yang diajarkan oleh Islam itu ada 3, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama, pada bidang akidah atau iman, Islam mengajarkan kepercayaan atau keimanan kepada 6 hal yang disebut rukun iman. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. 4. Iman kepada rasul-rasulnya. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Kedua, pada bidang ibadah atau syariat. Syariat Islam ialah satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam lainnya. Kaidah Islami ini pada garis besarnya terbagi atas 2 bagian besar, yaitu kaidah ibadah dalam arti khas, kaidah ubudiyah. Pembahasan mengenai ibadah dalam arti khas ini biasanya berkisar sekitar at-thaharah, as-salat, az-zakat, as-shaum, al-hajj. Yang kedua,
Kaidah muamalah dalam arti luas. Muamalah dalam arti luas ini terdiri atas dua bagian besar. Yang pertama, al-qanunu ikhas, hukum perdata, atau muamalah dalam arti agak luas, yang meliputi hukum niaga, hukum nikah, hukum warisan, dan lain-lain. Yang kedua, al-qanunu ikam, hukum publik, yang meliputi hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum perang, dan damai. Dan ketiga, pada bidang akhlak atau insan. Secara etimologis, akhlak berarti perbuatan yang ada sangkut pautnya dengan kata-kata pencipta atau makhluk. Pada garis besarnya, akhlak Islami terdiri atas akhlak manusia terhadap Khalik, akhlak manusia terhadap makhluk, yaitu makhluk bukan manusia, yang terdiri dari flora atau tumbuh-tumbuhan, fauna atau hewan-hewan. Dan makhluk manusia terdiri dari diri pribadi, keluarga, antar tetangga, masyarakat luas lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar agama Islam. Bila ada kata-kata yang salah atau membuat saudara marah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.